Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang baru nih di program iPos 5 Profesional dan Ultimate. Apa itu? Laporan arus kas. Seperti apa fitur baru ini? Silakan simak video tutorial berikut sampai selesai. Trigonal Tutorial. Sebelum adanya laporan arus kas, manajemen perusahaan atau toko seringkali kesulitan untuk memahami dari mana sumber dan penggunaan kas secara detail. Nah, di program iPos 5 saat ini kita dapat dengan mudah melihat dan menganalisis arus kas perusahaan kita melalui fitur laporan arus kas yang tersedia di versi terbaru. Nah, untuk settingan arus kas atau kategori arus kas, kita bisa lihat di bagian menu akuntansi, setting arus kas, dan kategori arus kas. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan atau membedakan akun, itu bisa aja disetting dari arus kasnya, agar settingannya tidak kembali ke default, gitu ya, untuk settingan arus kas. Nah, ini bisa aja disetting sesuai dengan pilihan teman-teman. Nah, untuk kategori arus kasnya, kalau misalkan memang default dari program itu tidak ada, teman-teman bisa menambahkan sendiri dengan tambahan baru. Nah, di sini untuk kodenya, nama kategorinya apa, dan aktivitasnya apa. Apakah investasi atau pendanaan atau operasional? Pada dasarnya kalau investasi itu dari itu ya penambahan modal. Kalau pendanaan itu seperti kayak pembayaran bunga dan lain-lain. Nah, kalau untuk operasional itu uang yang digunakan dari perusahaan. Contoh misalkan pembayaran gaji dan pembayaran lain-lainnya. Gitu ya. Jadi bisa ditambahkan dari menu akuntansi, setting kategori arus kasnya. Nah, ini adalah tampilan dari default kategori arus kas. Selanjutnya, di program iPos dengan versi terbaru, untuk laporan arus kas itu dia ada dua metode. Nah, di sini di laporan arus kas dia ada dua metode. Nah, yang pertama itu metode langsung dan tidak langsung. Untuk perbedaannya, metode langsung lebih langsung dan lebih spesifik karena langsung mencatat arus kas masuk dan keluar. Sedangkan kalau metode tidak langsung itu lebih umum digunakan karena mengikuti prinsip akuntansi yang sudah mapan dan memberikan informasi tambahan tentang penyebab perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih, gitu ya. Nah, jadi untuk metode langsung ini saya coba akan contohkan ya. Jadi kalau langsung itu dia lebih spesifik. Ya, jadi kita bisa pilihkan kasnya dan periodenya. Periodenya sampai tanggal berapa, bulan berapa. Lalu sesuaikan saja akun kasnya. Nah, di sini contohnya saya akan menampilkan arus kas dengan kas kecil. Kita coba preview dulu ya. Nah, tampilan di sini untuk saldo awal kas kecil kita ada di 10 juta. Nah, ini sebelumnya saya sudah input di bagian akuntansi saldo awal perkiraan. Saldo awal kas kecil saya adalah 10 juta. Jadi, untuk melihat laporan arus kas secara metode langsung, dia melihat lebih spesifik dari akun kas yang kita pilih. Nah, kalau untuk metode tidak langsungnya, jadi dia melihatnya secara umum, gitu aja. Jadi kita bisa proses aja, cetak, untuk menampilkan ya, metode arus kas secara tidak langsung. Nah, seperti ini. Jadi modal kita tuh digabungkan. Tadi kalau misalkan teman-teman melihat, di bagian saldo awal perkiraan saya, itu ada kas kecil 10 juta dan ada Bank BCA 10 juta. Nah, kalau tampilan arus kas metode tidak langsung, dia menampilkan seluruh, gitu ya. Jadi dia menampilkan tampilan yang digabungkan. Jadi tidak lebih spesifik atau umumnya. Nah, di sini tampilan modal saya adalah 20 juta, gitu. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk melakukan transaksi. Saya akan mencoba untuk melakukan transaksi dari pembelian dulu ya, untuk menampilkan arus kas yang lagi nanti. Nah, di sini saya akan mencoba transaksi untuk menambahkan stok dengan pembayaran tunai atau kas atau dengan akun kas kecil. Lalu kita simpan saja. Nah, di sini coba kita cek lagi untuk laporan arus kasnya dengan keterangan akun kas kecil. Di sini saya pilih secara langsung dulu. Kita pilih bagian akun kas kecil. Nah, di sini kalau kita melakukan pembelian, otomatis uang kita akan berkurang, gitu ya. Nah, otomatis di sini dia minus. Nah, di sini jumlah total dari transaksinya ya, di sini. Maka saldo akhir kita di bagian kas kecil itu 9.990, yang sebelumnya saldo kita itu adalah 10 juta di bagian kas kecilnya, gitu ya. Jadi untuk metode langsung itu lebih spesifik dari kas yang kita pilih, gitu ya. Nah, kalau kita ubah sekarang metodenya menjadi tidak langsung, kita bisa cetak. Nah, di bagian ini dia menampilkan keseluruhan. Jadi umum ya, di bagian modal dia langsung mengurangi di bagian modalnya dengan persediaan barang. Kita membeli barang dengan jumlah total itu 10, yang menjadikan total modal kita adalah 19.990.000 rupiah, gitu ya. Itu tampilan kalau kita melakukan pembelian barang ke supplier. Ya, gitu ya. Sekedar informasi, kalau untuk metode langsung itu kita bisa memilihkan periodenya. Jadi dari tanggal apa, bulan berapa, dan tahun berapa. Tapi kalau misalkan metode tidak langsung itu, dia tidak bisa memilihkan periodenya. Dia hanya bisa melihat periode tanggal, bulan, tahun yang berjalan, gitu ya.
Nah, kalau misalkan kita melakukan penjualan, otomatis arus kasnya juga akan bertambah gitu ya. Nah, di sini kita akan coba tes untuk melakukan penjualan. Nah, pembayarannya dengan tunai atau masuk ke bagian akun kas kecil. Ya, kita simpan. Oke. Lalu kita coba cek di bagian laporan arus kasnya dengan metode langsung ya. Di sini kita coba cek di bagian metode langsung, lalu kita pilih akunnya kas kecil. Nah, seperti ini ya. Kalau tadi kita melakukan pembelian barang pastinya stok kita bertambah dan uang kita berkurang. Nah, kalau kita melakukan penjualan, pastinya uang kita bertambah dan stok kita berkurang. Nah, di bagian arus kas dengan metode langsung, dia akan menampilkan dari akun kas yang kita pilih, kas kecil saja. Sebelumnya itu tadi saldo kita 9.990 ya, karena berkurang dengan pembelian. Tapi kalau kita melakukan penjualan dengan total yang sama, saldo kita akan kembali lagi menjadi 10 juta. Gitu ya, untuk menampilkan laporan arus kas secara metode langsung. Nah, kalau kita lihat metode tidak langsungnya, ketika sudah melakukan penjualan, dia akan tampil seperti ini. Jadi dia menampilkan secara umumnya gitu ya, tidak spesifik seperti metode secara langsung. Nah, seperti itu aja untuk penjelasan metode arus kas. Jadi teman-teman jika ingin menggunakan fitur arus kas, jangan lupa update dari programnya. Nah, begitu teman-teman. Sudah lebih jelas kan? Kalau ada yang masih bingung dan belum jelas, tenang aja. Teman-teman bisa tanya ke tim support Tribunal Software. Kontaknya ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.